wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada semua yang alhamdulillah bisa berhadir pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDN Sungai Alang 1. Jadi pada hari ini Ulun akan sedikit menyampaikan mengenai destinasi modul 1/4 budaya positif. Nah, jadi ini adalah salah satu tugas yang ada pada pendidikan guru penggerak. Nah, jadi langsung aja pula. Nah, jadi ini adalah mengenai budaya positif. Nah, kira-kira apa yang terbenak di pikiran Bu Kian budaya positif ini? Kebiasaan baik yang sudah dilakukan, Bu. Ya, kebiasaan baik yang sudah dilakukan. Ada yang lain contohnya? Sudah sering di sekolah kita ya? Ya, banyak. Nah, jadi penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru SDN Sungai Alang 1. Nah, jadi ini sebagai salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Lanjut, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, pikiran, serta tubuh anak. Jadi budi pekerti yang sekarang lebih ditekankan, karakter. Sedangkan tujuan pendidikan menurut beliau ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari tujuan pendidikan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, berat sebenarnya ya Bu? Ya, setinggi-tingginya lagi. Semoga kita bisa memenuhi. Amin. Bahagia. Nah, iya, kayak apa caranya ini membuatnya bahagia? Gurunya juga bahagia. Nah, jadi yang pertama gurunya itu harus bahagia. Bujur, guru bahagia. Nah, jadi pada konsep yang ada pada budaya positif ini yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi ini yang sudah ada di sekolah kita ya lah? Iya, jadi kita sudah sering seperti pembiasaan, ada Jumat Takwa, kemudian ada membaca surah-surah pendek. Nah, sedangkan tujuan budaya positif, tujuannya ialah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, keberhasilan, serta kesejahteraan bersama. Hal ini mencakup menciptakan norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung kebaikan bersama, menghormati individu, dan mendorong kerjasama. Budaya positif bisa diterapkan di berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, dalam kelompok sosial, dalam komunitas, dan dalam keluarga. Nah, jadi selain sekolah, di keluarga juga bisa diterapkan. Lanjut. Nah, ini juga masih ada foto kebiasaan yang ada di sekolah kita. Bersalaman, guru menunggu, Ada makan cakalang. ini kita gotong royong membersihkan habis memotong pohon yang berterang. Bu, picip cangkir layar kering bawah supaya gak banyak. Sebelah kiri kanan bawah kiri kanan ada stop ya Hilang. Sekali tulisannya terima kasih. Nah, jadi ini Tahu gotong royong. Ini sebelum terjadi tragedi ini bagus kan suruh ya, bagus pasti.
Nah, ini membaca surah-surah pendek ini ada di kelas 5. Mereka di ulun asal usulan ya. Oh ada cerita Nah, pelaknya. ini Ada peminan kita pelaknya aja. Nah, tuh ada video. Nah, ini ada. Dengan balungan sabar. Satu mat aja. Ya, lanjut. Pada mau diancam. Nah, lanjutkanlah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi ternyata pembelajaran paradigma baru ini atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa, Bu? Benar? Profil pelajar Pancasila? Belajar Pancasila itu kan beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi 20.000. enam dimensi ini ya yang sekarang pemerintah kembangkan untuk membentuk karakter peserta didik. Nah, udah lanjutkanlah mengenai disiplin. Nah, ini kalau bisa udah jelaskan Ginlab yang bisa baca aja. Bisa diingat aja penyanyian. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan di budaya kita. Iya. Terjadi pergeseran, iya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi seolah-olah kata disiplin ini erat kaitannya dengan hukuman jadinya ya lah. Ada disiplin. Nah, padahal sebenarnya tidak. Tujuan disiplin positif yaitu ini sama yang tadi, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dengan cara yang mendukung dan positif. Hal ini bertujuan untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan mampu mengatasi konflik dengan baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi nanti ada di sini penjelasannya apa itu intrinsik dan apa itu ekstrinsik. Iya, dari dalam atau dari luar. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada yang kaitannya dengan disiplin tadi, ada yang melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ada yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, misalnya kalau aku belajar aku pintar. Nah, berarti itu kan dari dirinya sendiri ya lah. Bukan karena tadi menghindari ketidaknyamanan, bukan mendapatkan imbalan. Non di tanah. Non di tanah aja nyoba dua nulis. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ulun tanya, rata-rata yang murid kita alami ini yang mana kira-kira yang paling banyak? Nah, jadi kayak apa caranya kita menumbuhkan yang ketiga artinya ya. Amin. Saat guru telah memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi apa yang ada pada diri murid. Diharapkan guru dapat menumbuhkan motivasi internal pada murid, yaitu yang ini tadi. Mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, jadi di stimulus respon ini, Bu Bapak, realitanya kebutuhan kita sama. Sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda ya lah. Ada sama dengan murid. Kebutuhan mereka berbeda-beda. Setiap orang melihat hal yang sama.
Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan yang sama dengan kita. Harus sama pandangan. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kemudian yang ini, iya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, ada mungkin orang tawa. Menurut misalnya jadi kita ada ya Bu. Nah, tetapi ada caranya orang bisa. Misalnya dengan rayuan atau dengan imbalan bisa. Dulu. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada yang pertama dulu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, jadi 5 ini menjadi alasan orang bertindak berperilaku. 5 kebutuhan dasar manusia dengan tujuan tertentu. Nah, lanjutkan. Nah, jadi ada ulun di sini. Nah, ini jawaban Asya diletakkan ke Ibu. Apa namanya? Asya. Ya. Iya. Weh, sarongan lah. Di situ ada soal, ada cerita ya Bu. Yang bulat keju yang mana? Kan situ ada pilihannya. Mana ada Jawabannya berasnya mau berdekat atau ada ya lo maksudnya pilih Bu. Ini bawahnya itu Bu, yang bulat-bulat bawahnya Bu. Nah, yang contreng kapian apa ikan. Ini yang berdua sama. Ya. Contreng kamu Ini ya, gue penjelasannya dilawas dulu. Bu, pilihannya boleh harus satu sama kamu pakai A, aku pakai B. Gambar lalu luncur ya. nyontohan langsung. Ini udah ada jawab jam kuliah. Serius banget. Bisa pembedaan kan? Jadi kesenangan terus jawabannya. Semangat banget. Kesenangan lagi. Oh, bila yang menjawab kesenangan, ibu langsung ingat. Bagi.
Nah, nomor 2 ini. Oh, maksudnya. Bagian paling itu aja jadi salah. Kayaknya kecampur dulu. Senang dia berdua di sini, nah biarlah kita yang dia berdua. Kalau yang kalau lagi menjawab, diserahkan aja nanti. Baik sama kan. Jadi bagi dia bisa. Nomor 2 aja nomor 2 gitu. Beda-beda kalau psikologinya ada yang 3 Nah, soal nomor 1 itu apa, Bu? Bulan cinta dan kasih saya sayang. kasih sayang. Kesenangan gue. Nah, kan beda loh. Iya. Kita bisa menyimpulkan itu dari jawaban si anak. Aku senang sama minyak lingkungan gue. Model yang minta perhatian karena di barak burung. Iya. Jadi senang seru ya Seru, ya seru. Aku juga. Tapi kita bisa menyimpulkan itu dari jawaban I-nya. Kenapa jadi melakukan ini? Dapat kita menyimpulkan, oh berarti dari yang 5 tadi ya. Karena kita berbeda-beda. Karena jawabannya beda. Kemudian yang nomor 2. Wujud kesenangan Bu. Kesenangan. Nomor 2. Satu apa tadi? Enak hitung. Kan tadi dapatnya kita menyimpulkan itu kesenangan atau kada kan tergantung jawaban si anak-anak itu karena bila kita tanyai. Kebebasan. Nah, Nomor 2. Kesenangan. nah ada kesenangan. Kebebasan. Sama kebebasan. Nomor 3. Kesenangan. Kesenangan. Penguasaan. Bebas tidak mau ditabur. Kalau yang belajar apa, Bu? Belajar nyetir mobil? Penguasaan. Kesenangan. Iya, kesenangan. Kesenangan nomor 2. Penguasaan. Aku sama 2. Tapi nantinya itu kan tergantung dari jawaban si anak itu ya. Kalau kita melihat dari teks ini bisa berlain-lain, bisa beda-beda. Tapi mengenai jadi kita ada salah anak cinta kasih sayang sebenarnya. Nah, nanti ada kita sampai ke tahap itu. Ya, boleh lanjutkanlah. Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Ya lah. Hukuman perbedaannya. Nah, perbedaannya kira-kira di mana, Ibu? Jangka waktu. Jangka waktu, ya. Perasaan anak. Yang dirasakan anak. Nah, jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan ya lah. Lebih dominan ke sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi juga sama, tapi ada kesepakatan. Kalau hukuman ini sepertinya dari salah satu pihak aja. Bila konsekuensi sudah perjanjian. Nah, iya, ada kesepakatan di awal. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, jadi hukuman itu bisa membekas sampai seumur hidup. Sampai membekas. Ingat Nah, pernah kalian merasakan di sekolah di mana misalnya atau hal yang positif atau yang negatif yang kalian rasakan pasti sampai sekarang ingatlah kayak apa guru ini. Dulu cari yang diajak. Ini mana? Nanti simpul apa yang diajak? Kemudian anak membenci kedisiplinan. Pada akhirnya anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Adalah yang itu jenis anak. Nah, kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya anak-anak buat, supaya jangan dihukum, disembunyikannya kesalahannya. Nah, kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Akhirnya kayak itu jadinya. Nah, kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sebenarnya kalau istilah yang mana yang harus dipilih sebenarnya dua-duanya kada pas ya lah. Nah, tetapi konsekuensi lebih penting karena hasil kesepakatan antara guru dan siswa gitu ya. Nah, ini Bu, ada lagi. Ada tindakan guru. Apakah tindakan tersebut hukuman atau konsekuensi? Iya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
Saya tidak akan terlambat lagi Hukuman itu kalau karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Pada baik itu. Iya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ayo, olahraga. Iya, hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, karena sudah terlihat Bu, ada hubungannya masalah kesehatan masker dengan hukuman yang diberikan. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi kan Konsekuensi. jangan harus sepatu sehari Allah. Iya. Pintar itu sekian. Lanjut. Masalah hukuman dan konsekuensi. Nah, ini jawabannya. Hukuman. Papaku Hukuman gitu. hukuman. Oh iya, hukuman. Ya, Man. Saudara mah pintar. Lari itu Pak. Kembali lari dari saya pemirsa. Lari hukuman. Iya. Oh, konsekuensi. Konsekuensi. Lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oh, lagi. Yang di bawah, yang di bawah ada dak. Anu pas waktu mata pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket pelajaran PJOK. Pas saja paknya. Sekarang keyakinan kelas. Ini terpindah ke sini kelasnya nanti. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ulun beberapa masuk ke kelas-kelas, ulun melihat ada peraturan kelas ya lah. Nah, kenapa? Ada gue tapi itu ditempel. Kesepakatan, iya. Nah, karena diolah bersama-sama. Iya. Tapi itu ditempel. Karena ditempel. Tapi Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, jadi sekarang menjadi keyakinan kelas namanya. Keyakinan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi katanya itu jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah ke kalimat positif, buang sampah di tempatnya. Nah, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa ditinjau kembali, iya bisa berubah sesuai dengan keadaan. sesuai dengan keadaan ada lagi. Bilangnya ada lagi yang melanggar yang poin 1 misalnya. Silakan. Atau ada lagi. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol guru, kontrol Dr. William Blaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, jadi yang pertama ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi ada 5 posisinya. Nanti sambil dijelaskan pula. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi
setelah terjadi masalah, si siswa tadi, si murid tadinya bisa kumpul kembali dengan teman-temannya tanpa merasa ada dan memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk kesalahan mereka. Nah, jadi kita menggali ini goyang mencari solusinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Guru seperti apa yang kamu inginkan? Sudah Cari siapa aja orang mau pikir anak guru siapa, anak guru siapa, pilih benar-benar sudah coba boleh kan. Ciri-ciri restitusi. Nah, jadi ciri-cirinya ialah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kan ditebus kesalahannya tadi, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Karena kita tawarkan seperti apa ke depannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tanpa merasa merendahkan, menjadikan murid nantinya karakternya lebih kuat dari kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan. Nah, lalu lanjutkan mengenai segitiga restitusi. Jadi ada di sini yang pertama menstabilkan identitas dulu yang pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi di tahap menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyampaikan kepada murid kita, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini pada tahap menstabilkan identitas. Nah, kemudian di tahap validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Yang tadi kan yang ada tadi yang mau kebebasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian di tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu iya, kesulitan ulun untuk mengaplikasikan ini karena ulun kada megang kelas. Lalu untuk melihat tahapan-tahapan apakah ini sudah bisa berhasil di itu nang tengali, yaitu nah. memantau kalau sampahnya dibiarin. Iya. dampingi gue sokom ya dan gue ini biar mali jadi ini mau Iya, ulun pernah sudah sekali melakukan segitiga restitusi ini. jadi ngapa bilanya Tapi kadang mungkin loh, misalnya itu sekali dua kali yang harus kita lakukan. Nah, jadi ini ulun coba Bu Ai di kelas 5 minta salsa dengan alsa dengan rapa. Nah, jadi ini adalah skenarionya. Nah, jadi skenario yang ulun menerapkan segitiga restitusi. Ulun cari pula videonya. Rapa. Kemana ini kuliah kembali ke dokumen? skip aja gue Boleh ke jodoh kamu. ibu apa Cantik banget banget dari umur ada kalian ibu udah pakai kacamata. SK aja, SK. Mana tulisannya? SK gitu tulisan Iya, nah di ujung. Lain laptop seorang bingung tulisannya kemana. Nah, jadi ulun Dalam mencetakan terima kasih. Oh, thank you Dada. Nah, ini di kasus 1. Sehari panas. Nyari gini lah. di laptop yang gue nyari Sini, ya. Tadi bang bagus suara deh. Yang di laptop tuh. di bawah pian tuh yang di pojok kanan bawah pojok kanan bawah kanan bawah
Posisinya Ini kan. Lain dong. Yang tanda panah ke atas itu coba. Itu ya. Oh, kiri baterai. Baterai Kiri bunyi baterai kan? kiri Ya, ini baterai. iya tanda panah di depan bawah. Tanda panah terus. Iya. Iya. Oh, ada tuh yang kolom tengah. Atas. Di atas. Iya. Oh, sudah 100. Dasar ininya, Boy. Harus pakai speaker kira-kira. Kalau kan ke speaker. Nah. Volume di bawah. Oke. 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 Sudah Kamu, Ya jangan dikarasi. Ini kada mau. Tidak mau bersuara. Nah, ini adalah skenario. Kenapa jadi ulun karena mengambil langsung si ya padahal kan ulun pernah sudah melakukannya. Karena ini kan hendak ditampilkan. Jadi kenapa salah camkan? Ini kenapa nih masalahnya buat? Skenario aja. Skenario aja. Tapi dia bisa Tapi begini jadinya masih kenapa mengakui kesalahannya? Dia nangis sendiri. Belinya Dasar salah. sambil aja lah. Iya. Kalau mengontrol. Dia nangis solongan. Iya. Tapi bila tadi kan bilanya sudah ngalimpatan. Nah, habis sudah. Nah, jadi dari skenario ini ada tadi tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama meyakinkan apa? Keyakinan. Kasus bola. Iya, nah, suaranya. Ini kasih bakal lari ya. Jangan bakal lagi kayak video. Nah, jadi tahap ini dulu menstabilkan identitas. Iya, kalau banyak sudah pasti itu kenyataan dari kemudian jawaban terus sampai di rumah. Ini belum sempat. Si gini. Mau kan kepikiran kamu kan pulang. Oh, enak mau video. Jadi bisa beda Nah, jadi pokoknya ulun pernah waktu inya bakal lahir, kadang bakal lahir inya melukai Basir di sini. Lalu ulun datangi, ulun panggil kadang menyahuti dulu, lalu ibu hendak takut aja gitu. Seberataan ini bang langkah ini ulun coba sekalinya, alhamdulillah mau gue menjawab. Asalnya diam aja. Ulun coba pakai ini, enak mentes nih ulun. Sekalinya iya, lalu berkisah ulun anui sampai akhirnya pemaafan inya lawan Basir. Kayak apa yang naik ke depannya ulun anuakan kayak itu, kayak ini bang ulun contoh-contohkan. Tapi jadi ulun kesulitannya itu karena ulun kada di kelas loh, lalu kada mau tahapan-tahapan perkembangannya itu, nah itu yang rasanya ulun sulitnya. Oh, lulus kan sudah tahu. Menurutnya pakai sahaja. Pakai sahaja yang di rumah apa makan pakai sahaja. Kita ya Rindra, aku ini kamu aja. Ulun melihat inya yang diam itu. Dia kan enggak tahu waktu kita di dasar bujur. Iya, mata di model lebo kayak itu. kasih tanah. Iya. Iya, sesuai itu. Ini merasa bersalah. Agak. Ini betul sampai lampian. Sir, kenapa sir jarang kada dikesahkan ibu? Udah kerja ini tuh kisah pada budaya kada sengaja. Padahal nah, berapa kali coretan malah yang kada sengaja. Iya, bisa ada sakit itu tadi. Berapa kali coretan itu jadi itu mau video kan 2 3 4. Aku udah beban ya. 34 menit. 34 menit. Saja kok ya. Siapa dong Sampai loh Bu. Sampai berarti misalnya kalau sampai segitu Masih aman ini, masih aman. 30 sudah.
Bu, ini lagi praktek lagi nggak bu? Ini usaha aku usaha untuk mereka langsung interview tanda tangani. Nah, sampai ulur waktu saya bilang, ada lebih sedikit. Nah, yang mana yang kira-kira yang hendak kalian minta ulangi akan di slide keberapa? Nah, yang itu yang segitiga itu, Bu. Nah, ini semua institusi. Nah, jadi pas yang habis ini tadi menstabilkan identitas ini ada apa nanti berita tuh pernah salah gitu. Lalunya tahu akhirnya mengeluarkan anunya. Nah, iya ini. Tapi kita bagaimana caranya agar kesalahan tidak berulang lagi itu. Berulang Nah, iya. Dengan kesalahan-kesalahan yang sama. Iya, itu Pak. Nah, kemudian habis tahapan ini baru ke tahapan validasi tindakan yang salah. Ini pilihnya merasa salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tadi sudah ingat karena kesenangan, kepuasan, sama anak menggauli itu merasa anak apa bebas. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita munculkan. Bisa sekolah? Itu. Kalau masih bisa di sekolahnya. Nah, berarti mungkin itu inya ada sekolahnya takutan lebih takutan jadi saya di rumah. Tapi bilanya tapi bila hal yang kayak itu Bu Ai berlakunya itu jangka pendek aja. Iya takut. Yang ada dalam sadar sedangkan kita kan supaya nggak ada hendak mengumpulkan isi sifat mereka itu nang kita kayak apa ya lah kita berataan tugas kita jadinya. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Tapi nyata jadi hukum makan kisahnya. Anu Bu Esa kalau yang bikin keyakinan kelas emang dulu Belum nanya tanda tangan aja di buku. Beka kalau kalau ada coba bikin keyakinan kelas itu sama-sama bilangnya melanggar apa konsekuensinya atau ini terjelas ada tentara hilang basir aja gitu kan bos. Iya sunyi pagi tadi ditakunisir kayak apa anu jadi ini hasilnya jawabannya hasilnya pagi tadi Menyiram gue, menyiram yang pas pengen datang tuh udah basir terus datang kok lah. Yang aku lihat tadi kalau basir aku siraman aja bau banget aja. Thank you, my whole kayak spiritus atau apa kayak itu yang katanya. Kapan siapa itu? Basir. disiram ya ini Iya tanya ini modelnya bilang ini nang anu semua susu sudah lain anunya bilang dia. Iya mau silakan. Sekolah dan di rumah. jadi kadang kalau salah sedikit sudah jadi Ya Gabriel lalu aja erosi. Mulai sekolahannya jarang tapi bila sudah Jadi mulai susuk kan sudah konsep ya. kamu pakai saja nonton bokep puluhnya Pak. Katanya kalau dia ini kisah kisah bawa sebelum kita tahu berkuliahnya pakai saja. nah jadi asalnya kayak ini orang pendiri nah memandang dulu mungkin adanya awalnya Bu Ai dulu Itu weh. Ada mulai bergajikan seorang dia ingat. jual ini karena sudah tahu kisahnya kan sudah kayak itu orangnya Ya nangis gitu gue sudah. Nah itu lah sempat lah malah kesini. iya Oh ya langsung langsung kasih. Jadi bintang pele udah tidak bisa. nambah itu nah pemaafan lawan basir tapi matanya Oh lain Terdanya salah satu karena iya belum muncul lagi Berarti mulai dari dulu itu kayak dia yang terbiasa di rumah. kemudian kalau pernah jadi laras Artinya pada bisi daripada ini ada masih rasa bersalah. kalau dari mural dan itu kayak jadi preman kayak itu punya rasa bersalahnya Mirip, jadi ya? orang tuh kan ada empati Iya jadi si rasa empati. kesenangan sebenarnya ini kayaknya kesenangan aja dia melakukan apa-apa kesenangan jadi modalnya ini tuh rasa hebat di kelas tapi nah iya kayak gitu biasanya awal modelnya jadi Menurut senang olehnya oleh Tugasnya leh. sebagai inya kayak kita kan kalau hatinya itu merasa Rasa sama Ina. Kehendak kita. Itu modelnya ini. Tapi ini nangis bila ini merasa salah.
Berarti sudah mulai muncul sudah alhamdulillah ya lah. Jadi PR kita berataan. Menangis gue yang karena kau dia merasa salah. Nah sebelum didatang ini nangis dulu lah. Nangis dulu. Jadi pas waktu ke kelas sana malah nulis ini yo lagi apa jadi kalau tahu. Ya, mau karena apa aja. Iya habis itu ya yang kan apa ini lalu mengisahkan karena orang sudah kita sama-sama tahu. Apa ini karasnya ini ya loh. Sekolah ini kan kita belajar gitu. Dari atlet yang jarang sampel. Asal menghindar pada rumah kan Bukan ini ya. Berarti karena menghindari di rumah tuh deh. Mas sampai kalau dia adik-adiknya juga gue, lah kasih tahu biasanya sekolah, nyak udah di rumahnya aja. Oh iya Itu digerakkan, mau gitu loh. Nah, anu terima kasih atas Terima kasih. waktu yang dia berataan untuk acara hari ini. Ini ulun ada cowok anu thank you. Terima kasih. Ingatnya orangnya banyak. Anu Sebagai dia sebagai Tambang bagi pian-pian jangan pian ada kambang itu ya ya. Ataunya saran untuk kedepannya perbaikan silahkan aja. Untuk salah satunya untuk tugas ulun ini ada yang boleh ini silahkan. ininya bagus sudah ibu, tapi kalau karena udah nyata kawan karena itu nih Nah, udah ibu sidin iya cobain. Nah makanya dampingi dari yang ini kan dulu yang paling kita terapkan kita coba ya lah. Nah, jadi di 3 institusi itu tadi ya yang pertama dulu ada apa anak itu berbuat ini orang mau nyerah dia berbuat salah tapi ini dulu ini yang tadi yang stabil apa namanya validasi tindakan yang salah. Jadi perbuatan yang salah itu kayak apa kedepannya gitu. Nah lalu tadi karena terlebih dahulu tadi sudah punya keyakinan kelas, lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lupakan atau kamu apa namanya yang sudah terlewatkan, sambil sedikit-sedikit. Nah sebenarnya harusnya ini ulun sampai kayak apa ya dari awal sampai berhasil loh harusnya kan melihat pian berataan iya. Tapi itu Pak tadi kendalanya karena ulun kada isi kelas. Oh balik dia kasih apa? Nah jadi dengan adanya ulun hari ini semoga bisa pian cobai di kelas pian masing-masing. Ya pian coba. Bu, ulun nama Bu. Ulun sudah jadi ulun orang tua pasti punya salah sudah. Jangan lagi dilakukan sudah ya. Namanya berjanji ini Bu. Rapi ke atas lah. Keyakinan kelas, bikin keyakinan kelas. Sudah ada kesepakatan kelas. Bisa bukti aja ya nanti kalau di kelas dulu. Bila apa ada dia barang aja dan dah. Itu dia Buat lebih simpel, ingat padat, supaya mudah diingat. aja langsung. Model dia karena ada merasa bersalah. Jadi ya nambah tadi penjara bagus. Ini ya tadi Jangan kita kan manusia juga, kita sudah berusaha, tinggal berdoa aja begini ya kan kita Biasa lawannya, berdoa, iya. Lawan jangan sampai putus asa, intinya biar itu aja, jangan putus asa. Dia putus asa sudah 3 bulan. Susah. sudah karena kalau panggil mau orang langsung. Nah iya betul. Kita juga bisi batasan, bukan juga sebenarnya. Insyaallah ada perubahan. Iya, mudahan kita banyak berdoa. Yo ini jauhnya nangis bilang dasar bersalah. Ya, ulun tutuplah presentasi ulun pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf ulun mohon maaf, ulun kada ada istilah menggurui apa segala macamnya. Iya, berbagi. Ulun tutup dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Silakan duduk. Fitri, mengapa kamu sering datang terlambat? Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sering Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan, ya Kak? Iya Bu. Fitri, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk ibu. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Fitri? Setuju Bu. Nah, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Fitri sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih sering datang terlambat? Karena saya mengantuk Ibu. Saya main HP. Oh. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak. Tidak Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Saya tidak disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Pit. Sikap yang sangat baik untuk kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidak main HP lagi agar tidak datang terlambat lagi Bu. Bagus, baik Fitri. Kamu sudah menemukan solusinya kan? Ibu akan bekerja sama juga dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ya, silahkan duduk, Rafa. Kamu tahu mengapa ibu memanggil kamu ke sini? Mungkin karena masalah perkelahian saya kemarin Bu. Iya, benar. Kemarin ibu mendengar atau mendapat laporan dari Ibu Lita kalau kamu berkelahi dengan Hasan. Apa benar? Benar Bu. Nah, Rafa, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu sendiri. Namun, kita semua pasti mempunyai alasan atau tindakan atas apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Karena Hasan mengejek saya Bu. Saya tidak terima dengan ejekan itu Bu. Oh, ibu sangat mengerti dengan perasaan yang kamu alami. Terus, bisa ceritakan apa yang kamu lakukan terhadap Hasan kemarin? Saya marah sekali Bu. Terus saya memukul dan mendorong. Kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ingat Bu. Nah, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari kejadian kemarin? Berkelahi Bu. Nah, ternyata kamu sudah mengetahuinya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk masalah ini? Iya Bu, saya merasa salah karena sudah memukul Hasan. Saya akan meminta maaf kepada Hasan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan selalu mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Baik, alhamdulillah. Ibu senang sekali mendengarnya. Sekarang kamu boleh istirahat dan bermain dengan teman-teman kamu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Fitriani, kelas 5 SD. Terima kasih Ibu Guru sudah diajak diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan main HP lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa, kelas 6 SD. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sudah diajak diskusi untuk mengendalikan diri dari amarah terhadap perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih.